tiang listrik ini adalah kita lihat ini besi bekas rel ya. Jadi salah satu jejak yang masih tertinggal bahwa di sini dulu jalur kereta api, ternyata sekarang dijadikan tiang listrik. Sebelah kanan dan kiri kami adalah semak-semak belukar setinggi 3 meter ini menghiasi jalur rel kereta api mati. Indonesia Jaya. Halo, apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, saat ini di episode 2 ini kami tim Cicak Tempo Dulu akan kembali memperlihatkan kepada pemirsa jalur rel kereta api mati yang dibuat pada tahun 1871 dan beroperasi pada tahun 1873. Jalur rel kereta api Beringin menuju stasiun Tuntang akan kita perlihatkan kepada pemirsa seperti apa kondisinya saat ini dan mengisahkan cerita-cerita apa di balik sisa-sisa bekas rel tua ini. Ikuti terus video kami akan menuju ke jalur rel kereta api Tuntang. Pemirsa, ikuti terus video kami yang akan menjelajah jalur rel kereta api stasiun Beringin sampai Tuntang ini. Pemirsa, harus kita ketahui bersama bahwa jalur kereta api Beringin ini dibuat begitu khusus oleh orang Nederland Belanda zaman kolonial, karena stasiun Beringin juga terletak sebuah pabrik ya, tidak jauh dari stasiun Beringin terletak pabrik onderneming PTP Getas yang tidak jauh dari stasiun Beringin. Nah, dengan kondisi itu maka Belanda dengan mudah mengangkut hasil-hasil bumi, termasuk hasil daripada getah karet yang berada di sekitar stasiun Beringin, yaitu di onderneming Getas. Pemirsa, jalur ini sudah sangat tua sekali dan tidak meninggalkan rel, namun bekas-bekas masih kita lihat di sini, semak-semak yang tingginya hampir sekitar 2 meteran ini sebagai saksi bahwa di sini masih menyisakan sebuah jejak rel kereta api, dan tentu saja rel kereta api ini tidak berfungsi lagi sudah sangat lama. Sangat disayangkan sekali pemirsa bahwa bekas-bekas rel di sini sudah tidak nampak, karena dulu pernah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil atau mencuri rel-rel yang dulunya pernah melintas di area ini. Pemirsa, ada kisah-kisah yang cukup terkenal pada saat itu terkait dengan jalur rel kereta api Beringin sampai Tuntang ini. Beringin sampai Tuntang berjarak sekitar 10 km yang ditempuh dengan perjalanan melalui kereta api ini, dan disinilah dulu jalur itu berada dengan melewati perkebunan karet onderneming Getas. Pemirsa, di sebelah kanan dan kiri saya ini terdapat dinding-dinding yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, inilah bukti bahwa pemerintah sebenarnya ada niat untuk kembali menghidupkan jalur kereta api jurusan Tuntang sampai Kedung Jati. Namun sampai sekarang ini program pembangunan jalur ini belum terlaksana juga. Lihat di sebelah kanan saya ini juga terdapat dinding tembok sebelah kiri. Ini bukti bahwa disinilah pemerintah saat ini juga berupaya ke depannya untuk bisa menghidupkan jalur kereta api ini. Namun entah sampai kapan jalur ini akan kembali dihidupkan. Semoga saja segera dihidupkan jalur ini sehingga masyarakat bisa menggunakannya sebagai jalur transportasi yang lebih aman dan bisa dibilang lebih murah. Pemirsa, ikuti terus, kami akan melewati semak-semak ini untuk menuju ke tempat yang penuh kenangan, yaitu Buk Pelengkung atau jembatan kereta api yang di situ
punya ketinggian yang cukup tinggi sekitar 5 sampai 6 meter. Itulah jalur kereta api Beringin Tuntang. Dan dulunya pernah ada kisah seseorang yang di situ meninggal dengan tragis sekitar pada tahun 70-an di jembatan Bu Lengkung, jalur kereta api Beringin Tuntang. Ya, kita lihat di sini tanahnya masih padat ya, tanahnya masih padat, benar-benar ciri khas tempat lewatnya rel dulu. Namun sayang sekali bekas-bekas rel satu pun tidak tampak karena dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga jejak-jejak rel itu sudah lenyap. Namun demikian kami masih bisa membuktikan bahwa di sini benar-benar adalah dulunya jalur rel, karena di sini terdapat 2 tembok besar samping kanan dan kiri ini. Tembok ini dibangun oleh pemerintah sekarang untuk menghidupkan kembali jalur rel di sini nantinya. Kita lihat di sini ada bunga-bunga yang indah pemirsa, bunga-bunga liar di sini indah sekali pemandangannya. Kita lihat pemirsa, di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sebuah perkebunan ya, perkebunan karet milik PT Nusantara atau dulunya terkenal dengan Onderneming Getas, yang juga berdiri pada tahun 1800-an. Jadi pemirsa, saya ulangi lagi bahwa Belanda dulu membuat jalur-jalur kereta api tentu saja yang diutamakan bukan untuk mengangkut penumpang, namun bertujuan untuk mengangkut hasil rempah-rempah, juga hasil bumi di sekitar jangkauan dari stasiun kereta api tersebut. Sedikit pun tidak ada sisa pemirsa, sisa rel sedikit pun tidak ada di sini. Jadi benar-benar sangat memprihatinkan. Artinya bahwa rel di daerah sini benar-benar tidak aman, banyak yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga lenyap, tinggal menyisakan jejak-jejak bekas jalur rel yang di sini tanahnya tanah padat. Nah pemirsa, saya akan menunjukkan sebuah pohon besar di sini. Pohon besar tersebut konon ceritanya dulu zaman Belanda, zaman masih kolonial dan masih kereta api lewat di sini, pohon itu juga sudah ada di situ. Pohon itu adalah pohon beringin yang sangat tua, dan di situ juga terletak mata air
Jadi pohon tua itu sejak zaman dulu sudah ada di situ ya pemirsa. Sampai sekarang masih hidup dan subur di pinggir jalur rel kereta api Beringin Tuntang. Sedikit pun nggak ada sisa nih pemirsa, baik bantalan kayu rel ataupun besi relnya, sedikit pun tidak ada sisa. Jadi memang benar-benar cukup memprihatinkan, tidak ada sama sekali sedikit pun bekas rel di sini. Namun jalur rel tersebut nantinya akan dibangun kembali sesuai dengan jalur lama ini. Sebentar lagi kita akan sampai ke jembatan atau Buk Pelengkung. Kalau orang bilang sini, Buk Pelengkung adalah jembatan kereta api yang sekarang masih ada namun sudah direnovasi. Namun disitulah tepatnya sebuah jembatan rel kereta api yang sekarang masih tetap pada posisinya, namun konstruksi bangunannya sudah dirubah karena dulu pernah mengalami kerusakan. Pemirsa, tidak jauh dari sini kita lihat ada jalan raya. Itu jalan raya dari Tuntang menuju Beringin. Tidak jauh dari jalur kereta api ini terdapat jalan raya yang nanti juga di bawah daripada jembatan Buk Pelengkung tadi melintas sebuah jalan raya menuju ke arah Tuntang ataupun arah ke Beringin. Nah pemirsa, sampailah kita kepada sebuah jembatan Buk Pelengkung. Disinilah jembatan legendaris buatan kolonial namun sudah direnovasi, dan inilah bukti fakta ada nyata dan tidak mengada-ada. Jembatan Buk Pelengkung yang sangat terkenal di Beringin ini terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang. Jalur menuju Beringin Tuntang harus melewati Buk Pelengkung ini waktu itu. Kita lihat di sini ternyata jembatan ini cukup luas. Kalau kita di atas kita bisa melihat pemandangan-pemandangan hijau di sini, perkebunan karet. Ketinggiannya mungkin sekitar
6 sampai 7 meter ternyata, cukup tinggi pemirsa. Nah, disinilah dulu kereta api melintas menuju ke Tuntang ataupun menuju ke Kedung Jati, melewati jembatan Buk Plengkung yang legendaris ini. Tenang dulu, malah tengah itu apa-apa dari itu bagus ya. Coba so belum terlibat juga ya, malah dikaki ya. Desa dibalik indahnya pemandangan dari atas jembatan Buk Plengkung ini. Buk Plengkung pernah menyimpan kisah tragis. Pada tahun 1970-an pernah terjadi musibah kecelakaan yang menewaskan 1 orang perempuan tertabrak kereta api. Nah, kisah itu adalah kisah yang pernah terjadi di Buk Plengkung ini, dan sempat suasana menjadi mencekam kala itu. Pemirsa, Buk Plengkung yang terletak di Desa Karanganyar di belah saya, di belakang ini adalah Desa Karanganyar yang indah tampak dari sini, jalur menuju Tuntang. Dan di balik indahnya ini ternyata pernah menyimpan cerita misteri atau cerita yang kelam. Tewasnya seorang perempuan yang meninggal karena tertabrak kereta api. Ikuti terus video kami akan terus menelusuri jejak rel kereta api menuju Tuntang di episode 2 ini. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebuah tiang listrik. Tiang listrik ini adalah, kita lihat ini besi bekas rel ya. Jadi salah satu jejak yang masih tertinggal bahwa di sini dulu jalur kereta api, ternyata sekarang dijadikan tiang listrik oleh warga di sekitar Karanganyar. Pemirsa, jalur kereta api Beringin Tuntang melewati beberapa desa. Yang pertama adalah Karanganyar, kemudian Telogo, dan kemudian Desa Andelik. Pemirsa, nanti akan kita ajak untuk melewati jalur-jalur yang melewati 3 desa tersebut dengan menerabas sebuah jalur kereta api mati yang sekarang meninggalkan sisa semak-semak dan juga kebun-kebun yang sudah sangat lebat sekali di sini. Namun masih kita bisa lihat bekas-bekas tanah padat yang dilewati jalur rel kereta api Beringin Tuntang. Ikuti terus video kami akan menerabas langsung ke jalur rel kereta api menuju ke desa selanjutnya.
Jadi yuk. Pemirsa, kami akan mengantar pemirsa untuk menerobos jalur kereta api mati ini dengan melewati semak-semak belukar yang sekarang sudah tidak terawat lagi. Sebelah kanan dan kiri kami adalah semak-semak belukar setinggi 3 meter ini menghiasi jalur rel kereta api mati. Semoga saja pemerintah sekarang bisa kembali menghidupkan jalur rel kereta api ini sehingga menjadi transportasi masyarakat yang lebih aman. Pemirsa, saat ini kami bertemu dengan warga asli Kebondowo di sekitar jalur rel kereta api ini, dan beliau sudah berumur lebih dari 70 tahun dan bisa sedikit banyak menceritakan sebagai bukti bahwa benar-benar daerah ini pernah dilewati rel kereta api. Namanya siapa, Pak? Satiman. Satiman. Mbah Satiman. Umur pinten, Mbah? Bukan lampun Mas Satur. Wah, pemirsa, usianya sudah hampir 100 ternyata. Masih mencangkul menanam jagung. Jenengan kertas riyen sepure sok lewat mriki? Nggih. Di jalurnya sebelah pundi, Mbah? Nggih mriko. Jalure mriko belah mriko. Nggih. Mriko masih duduk gempur ya. Oh. Tinggalan. Lah jenengan riyen pernah numpak sepur niku? Pernah numpak sepure? Nggih, Mbah Rawa. Oh, lah Mbah Rawa, Magelang. Mbah Satiman ini pernah naik kereta api tersebut. Nggih. Pada tahun pinten kira-kira? Tahun pinten numpak kira? Tahun swidaan. 50-an. Nggih. Pas umur pinten kira-kira numpake? Kula. Nggih. Numpak sepur. Nggih. Pun kada bojo. Oh, nggih. Jadi mungkin sekitar tahun 60-an ya. Mbah Satiman ini sering naik kereta api ke Ambarawa, kemudian ke Bringin, sehingga ini saksi hidup yang masih bisa bercerita. Usianya hampir 100 tahun. Lah, Mbah, jenengan niku riyen ki numpak sepur-sepur sing liwat mriki niku zaman Londo. Londo niku riyen napa niku teng mriki lewat nggih kathah numpak sepur niku Londo. Nggih kathah. Sing numpak teng Bringin, Gunung Jati. Pusate Gunung Jati. Terus Bringin. Terus Harta Balong. Oh, Harta Balong nggih leres. Nggih, terus Mbah Rawa. Mbah Rawa. Mbah Rawa dugi Magelang. Anu napa nggih? Untuk gigi nika saged. Nggih. Zaman nika. Sehat jenengan, Mbah? Sehat, sehat. Sehat. Masih sehat. Oh, sehat. Nggih. Patos pakan ana matul mawon. Nggih. Bapak ini sudah usianya hampir 100 tahun. Dia bilang kerjaan sehari-hari adalah mencangkul, merawat kebun seluas ini, ditanami jagung, ketela, kemudian pisang-pisang ini masih sehat, pemirsa. Ini bukti nyata nih ada dan tidak mengada-ada, hampir 100 tahun masih sehat dan mencangkul seluas ini kebunnya. Kebondowo. Mbah, riyen Londo niku nak kalih warga pribumi kejem mboten, Mbah? Balangge Londo geger, Londo perkebunan. Oh. Londo perkebunan nggih mboten. Oh, nak orang Belanda yang perkebunan tidak kejam, tapi yang kejam sing tentaranya, tentara Belanda sing kejem. Nggih, tentara Londo nggih. Dan jenengan riyen pernah digebuk Londo mboten? Mboten. Oh, mboten tahu nggih. Palang bayari. Oh, bayari ke Pali ya. Oh, Pali. Jenengan riyen kan kerja. Nggih, keamanan. Oh, dulu pernah jadi keamanan jenengan? Nggih. Oh, keamanan di mana? Gang Soklar.
Oh, Bapak ini ternyata dulu pernah kerja sebagai keamanan atau satpam Bang sekarang, jadi satpam di sebuah perkebunan coklat. Coklat yang bunyi tas. Enggak coklat nih. Oh, nggih. Ya, itulah pemirsa saksi hidup yang masih ada di sini, Mbah Satiman, seorang warga asli Kebondowo dengan usia hampir 100 tahun. Dia bercerita sejak zaman Belanda hingga sekarang dia masih jelas bercerita bahwa dia sebagai orang yang pernah melihat dan menyaksikan juga menaiki kereta api tersebut sampai ke Ambarawa ataupun Beringin. Ikuti terus video kami akan mengantar pemirsa ke jalur selanjutnya. Indonesia Jaya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ke jalur selanjutnya, masih di Karanganyar. Inilah bekas jalur kereta api yang disebutkan Mbah Satiman tadi. Mbah Satiman sebagai saksi hidup yang bisa bercerita. Inilah jalur kereta api yang sudah mati. Kita akan mengajak pemirsa menuju ke jalur selanjutnya. Nggih, Kang Jawa nggih. Dan di Mas apa iki subur. Oke, sawah-sawah apik iki. Ke jembatan ya, Mas? Oh, jembatan kayak terowongan. Iki ambrol, Bro. Kene nggih. Kayak bangunan gudi ya, Mas? Terowongan kene. Ambrol. Penjaga rel ya, ambrol. Nah, ini jalannya pedot. Ambrol. Makan rokono. Berarti main go. Ya, kayak kan berarti Ayo kok dilahke ya dialihkan ya. Ya bilangnya mau dipindahke mongko ya nek. Dialihkan nggih. Ini dialihkan. Asline iki ya. Asli sini, Om. Asline iki. Sini. Iki asli sing bayar ini. Iki ngene rono. Lah kuwi ana buk-buk kuwi apa kuwi? Jembatan. Terowongan baju. Terowongan banyu mungkin bener. Terowongan baju. Terowongan banyu, Mas. Ya terowongannya kok? Terowongannya? Terowongan toh? iya iki. Wah, sip rono, Mas. Sampai, Mas. Wah, anu, Mas. Pemirsa, di depan saya ini adalah longsoran tanah yang dulunya juga jalur kereta api. Namun karena kondisi berjalannya waktu, jalur ini longsor dan menjadi seperti cekungan yang cukup tinggi ini. Dulunya di sini terdapat sebuah tanah yang padat, namun terjadi longsor sehingga sampai sekarang belum diperbaiki. Semoga saja pemerintah bisa melihat ini dan segera diperbaiki dan menjadikan jalur kereta api ini menjadi hidup kembali. Dan di bawah sana kita lihat terowongan besar adalah sebuah pembuangan air, sebuah sirkulasi air yang membuang air dari kawasan sungai ini untuk masuk ke sungai yang lain, sehingga gundukan tanah yang dilewati kereta api ini dulunya di bawah terdapat aliran air yang menuju ke arah timur. Inilah pemirsa bukti sejarah, bukti nyata, fakta dan ada. Dulunya longsoran ini tempat jalur rel kereta api stasiun Beringin sampai Tuntang di Desa Karanganyar.
Pemirsa, itulah tadi video kami, konten kami yang memperlihatkan sebuah jalur mati dari stasiun Beringin sampai stasiun Tuntang sekitar 10 km. Namun di 10 km tersebut meninggalkan jejak-jejak yang masih kita lihat. Meskipun tidak ada rel, namun jelas bahwa di sini masih ada bekas-bekas, bahkan ada saksi hidup yang sudah bisa mengatakan dan berbicara tadi. Itulah tadi bukti fakta ada nyata dan tidak mengada-ada bahwa Belanda dulu 1871 sudah membuat jalur rel di sini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon subscribe-nya, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.